Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim penonton setia puncak klasemen. Buat tim-tim di Premier League, mohon maaf hari ini King MU masih belum bisa puasa kemenangan. Kalau puasa dari kekalahan gak perlu disuruh. King MU udah ngelakuin itu dari 9 pertandingan terakhir. Di match terbaru giliran Everton yang jadi menu sahur Manchester United. Benjamin Sesko kembali menjadi pahlawan kemenangan King MU dengan gol tunggalnya. Namun, gelar Man of the Match pertandingan mungkin layak disematkan pada Sean Lamans. Kiper asal Belgia ini tampil solid dan tenang di sepanjang pertandingan. Meski berhasil menumbangkan Everton, Michael Carrick punya satu pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Kira-kira apa tuh? Tonton video ini sampai selesai ya. Kembali ke jalur kemenangan. Subuh ini Mimin lihat banyak pengendara motor yang lawan arah. Pas ditanya mereka malah jawab gini, lebih mudah lawan arah dibanding lawan King MU. Aduh, kalau gitu Mimin juga ikutan melawan arah deh, daripada disuruh ngelawan kedikdayaan King MU. Ya, klub asal kota Manchester satu ini bisa saja kembali ke jalur kemenangan. Pasukan Michael Carrick berhasil mengantongi 3 poin dari Hill Dickinson Stadium. Sebelum pertandingan, Carrick mewanti-wanti anak asuhnya untuk jangan kehilangan fokus. Stadion baru Everton ini punya atmosfer yang enggak kalah angker dari Goodison Park. Goodison Park adalah tempat yang sulit didatangi. Tidak peduli bagaimana kami bermain atau Everton bermain, stadion itu selalu sulit untuk ditaklukkan. Saya rasa situasi yang sama akan hadir di stadion baru mereka, ujar Carrick. Pasalnya, Setan Merah belum pernah menang dari The Toffees dalam 3 laga terakhir. Bahkan di pertemuan pertama musim ini, The Red Devils malah kalah dari 10 pemain Everton. Namun, Chris Sutton menilai King MU yang sekarang berbeda dari era Ruben Amorim. Pandit Sky Sports ini memprediksi kali ini United bakal membawa pulang 3 poin. Pertemuan sebelumnya United kalah 0-1 di kandang dari Everton, yang sudah kehilangan Idrissa Gueye sejak menit 13. Saat itu United asahan Amorim kesulitan membongkar pertahanan rapat Everton. Namun United yang sekarang berbeda. Di bawah komando Carrick, mereka lebih percaya diri untuk mencetak gol, ujar Sutton. Meski begitu, prediksi sang pandit nggak langsung menjadi kenyataan. Di babak pertama, Setan Merah kesulitan mengendalikan tempo permainan. Para pemain King MU mungkin masih belum panas kali ya, soalnya udah hampir 2 minggu sudah nggak bertanding. Permainan United juga sering terhambat saat menuju sepertiga akhir wilayah tuan rumah. Absennya Lisandro Martinez di pertandingan ini sangat terasa untuk King MU. Licha yang biasanya membantu progresi bola, dengan umpan-umpan beraninya digantikan oleh Leny Yoro. Meski Yoro tampil solid di lini pertahanan, tapi ia tidak bisa membuat bola mengalir dengan cepat ke lini tengah. Alhasil Everton dengan mudah mematahkan build-up serangan United. Selain itu, anak asuh Carrick juga gagal memaksimalkan satu celah di permainan Everton. David Moyes menyuruh para pemainnya untuk menekan penguasaan bola United ke arah sayap. Meski berhasil dalam beberapa momen, ada sebuah celah yang terbuka dari pressing unit Everton. Lubang menganga tersebut berada di belakang para gelandang mereka. Namun United terlambat untuk mengeksploitasi hal tersebut. Salah satunya terjadi di momen ini. Amad Diallo justru mendelay bola dengan back pass ke arah Casemiro. Padahal ada opsi untuk mengumpan ke arah Kobbie Mainoo yang berdiri bebas. Lini serang King MU yang mengandalkan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha dan Amad juga berhasil diredam. Kecepatan dan rotasi ketiga penyerang ini tidak manjur melawan low block rapat Everton. Carrick mungkin harusnya mulai lebih berani untuk menurunkan Benjamin Sesko sebagai starter. Pasalnya, Mbeumo yang diplot sebagai false nine sering kesulitan menjadi pemantul bola. Dan kesalahan ini langsung dievaluasi oleh Carrick di babak kedua. Sesko segera masuk di menit 58 untuk menggantikan Amad yang kurang memberikan ancaman. Sejak Sesko masuk, King MU mulai lebih cair menciptakan peluang berbahaya. Puncaknya hadir di menit 71, berawal dari bola pantul Sesko, United menciptakan situasi counter attack. Cunha langsung melepas umpan diagonal terukur ke arah Mbeumo. Pemain Cameron ini kemudian mendelay bola sampai Sesko datang ke kotak penalti.
Dan striker asal Slovenia ini langsung menghajar umpan Bumo dengan finishing super cantik. Šeško mengakhiri skema counter attack brilian King MU dengan gol ke-8-nya musim ini. Setelah unggul, jantung fans King MU ternyata masih belum bisa tenang. Everton sempat beberapa kali mengancam lewat sepakan pojok yang boleh dibilang cukup menjengkelkan. Aduh, ini pemain-pemain Everton lagi terpesona sama Lamans atau gimana sih? Ramai banget kayak orang mau tawuran antar kecamatan. Kalau mau minta tukeran baju sama Lamans, bisa pas beres pertandingan aja gak sih? Lagian para pemain Everton mau ngambil corner atau mau war takjil sih? Pak Moyes tolong diajarin itu anak buahnya, buka puasanya masih ntar sore. Lagian corner model begini siapa sih yang ngajarin guys? Kalau ada yang tahu, please bisikin ke Mimin di kolom komentar. Untung aja Lamans itu mas-mas kalem dari Belgia. Emang ada kiper yang dikerumunin pas corner terus marah Min? Kalau Lamans mah biarpun dikerumunin 10 pemain Everton tetap santuy menghalau bola keluar kotak penalti King MU. Di sini kita bisa melihat teknik brilian Lamans saat menghadapi corner mode tawuran guys. Dia tidak langsung berduel dengan para pemain Everton, tapi mundur sedikit untuk mendapat ruang gerak. Lalu saat bola ditendang, Lamans baru berduel untuk meninju bola. Saat meredam skema corner haram Everton, Lamans juga beberapa kali mencatat saves krusial. Salah satunya ketika ia terbang untuk menepis bola sepakan Michael Keane. Emang hebat banget mas-mas biasa dari Belgia ini. Kalau di match ini kipernya masih pria Cameron itu, King MU mungkin udah jebol banyak kali ya. Dapatkan jersey hoki yang skena dan vintage banget cuma 70 ribuan aja, cek link di bawah ini. Semakin mendekati comeback ke Liga Champions musim depan. Assalamualaikum UCL, King MU OTW datang. Buat fans King MU, habis menang lawan Everton, udah boleh bilang kalimat barusan nggak? Habisnya sekarang King MU ada di posisi 4 klasemen Premier League. Kemenangan 0-1 atas Everton membuat posisi Manchester United mengantongi 48 poin. King MU unggul 3 poin dari Chelsea yang masih menguntit dari peringkat 5. Di bawah The Blues, ada rival bebuyutan setan merah yakni Liverpool. Kalau King MU berhasil masuk UCL dan finish di atas Liverpool, ada yang bakal balik potong rambut mohak nih. Kalau MU-nya naik gara-gara Carrick Ball ini nanti. Saya yang kosong. Jujur, ini kalau MU naik, Tirta kosong, akun-akunnya kosong. Kalau sampai MU ini lulus Liga Champions dan Liverpool nggak lolos, Oh iya, kosong saya. bangkit nggak Kurama itu tadi? Oh bangkit. Saya potong mohak cat merah. Jujur, King MU nongkrong santuy di 4 besar gini awalnya banyak yang ngeremehin. Sejumlah pandit Premier League nggak yakin setan merah bisa lolos ke Liga Champions bersama Michael Carrick. Salah satunya diucapkan oleh John Obi Mikel selaku ex-pemain Chelsea. Gelandang asal Nigeria ini memprediksi top 4 akan dihuni oleh Manchester City, Arsenal, Chelsea, dan Aston Villa. Bahkan dengan performa sebagus ini, saya tidak yakin Manchester United akan finish di 4 besar, bahkan di posisi kelima bersama Michael Carrick. Menurut saya, Carrick dan United cuma hoki bisa menang lawan City dan Arsenal. Coba saja lihat permainan mereka saat melawan West Ham, ucap Obi Mikel sambil tertawa. Bahkan, gelandang yang dulu bermusuhan dengan Jose Mourinho ini menilai Carrick nggak lebih hebat dari Liam Rosenior. Pelatih baru Chelsea tersebut dianggap Obi Mikel lebih bisa menangani klub besar dibanding Carrick. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Rosenior di Chelsea saat ini, saya sangat yakin Carrick tidak bisa melakukannya, pungkas Obi Mikel. Kalau dibandingin antara Carrick dan Rosenior, kayaknya penilaian Obi Mikel terlalu biasa ya. Carrick masih belum terkalahkan saat melatih King MU dalam 6 pertandingan. Sementara Rosenior sudah menelan 2 kekalahan sejak menangani Chelsea. Dan 2 kekalahan tersebut diderita Rosenior dan The Blues saat menghadapi Arsenal di Carabao Cup. Kira-kira kalian setuju nggak sama pendapat Obi Mikel barusan? Atau Obi Mikel cuma lagi berperan sebagai buzzer Chelsea aja? Makanya komentarnya bias banget. Buat fans King MU, simpan dulu komentar dari Obi Mikel. Nanti kalian nonton lagi video ini sehabis pertandingan King MU melawan Chelsea pada 18 April mendatang. Berbeda dengan statement Obi Mikel, pandit lain seperti Gary Lineker justru menjagokan United. Ex-striker timnas Inggris ini memprediksi setan merah akan finish di atas Chelsea dan Liverpool. Prediksi Lineker ini juga didukung oleh data dari Opta.
Media asal Inggris tersebut membuat simulasi klasemen akhir Premier League. Sekarang King MU diprediksi Opta bakal finish di peringkat 4. Sementara untuk juara Premier League, Opta masih tetap menjagokan Arsenal sebagai unggulan utama. Meriam London mendapat persentase 83,4% untuk menjadi kampiun. Lebih unggul dari Manchester City yang cuma peluang 16,11% untuk juara. Anyway, beralih dari prediksi klasemen, permainan King MU di match kali ini menunjukkan satu hal. Bersama Carrick, United bisa menemukan 3 poin krusial di laga-laga sulit. Kalau boleh jujur, permainan King MU kontra Everton masih di bawah standar sejak dilatih oleh Carrick. Namun kita bisa melihat mereka tetap berjuang keras meraih poin penuh. Sebuah hal yang jarang terlihat saat masih dilatih oleh Ruben Amorim. Jaket anti air dari Freestyle ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan kemenangan kontra Everton di laga terbaru, fans King MU sudah boleh bilang, Assalamualaikum UCL nggak nih?